Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Nashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sehingga jika nikmat tersebut dihitung, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian akan tidak mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bahkan jika seluruh lautan yang ada di muka bumi ini, seluruh lautan yang ada di dunia ini dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat Allah, sedangkan dedaunan yang ada di bumi, yang ada di dunia ini dijadikan kertas untuk menulis kalimat Allah, maka apa? Maka tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 2 terakhir, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah Muhammad, "Law kana al-bahru midada," seandainya lautan dijadikan tinta di kalimati rabbi untuk menuliskan nikmat-nikmatku, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, sesungguhnya pasti akan habis lautan tersebut sebelum selesai dia menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan lautan semisalnya lagi. Kedua kalinya salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, wa jannatin, dan mendapatkan surganya, 'arduha as-samawati wal ardh, yang mana luasnya langit dan bumi. Luas surga tersebut adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwasannya diperintahkan oleh seluruh manusia untuk bersegera bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti pernah bersalah. Maka dari itu, jika manusia bersalah, maka harus langsung segera bertaubat. Tidak ada manusia di dunia ini yang selalu melakukan kebenaran tanpa melakukan kesalahan. Dan tidak ada juga manusia di dunia ini yang selalu melakukan kesalahan tanpa melakukan kebenaran. Pasti manusia melakukan kebenaran, juga pasti manusia melakukan kesalahan. Sesuatu yang melakukan kebenaran terus, sesuatu yang melakukan kebaikan terus, sesuatu yang melakukan ibadah terus, dinamakan malaikat, bukan manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk selalu beribadah, sehingga malaikat senantiasa beribadah, sehingga malaikat tidak pernah bersalah
tidak pernah berdosa dan tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fitrahnya manusia adalah melakukan kebaikan juga melakukan keburukan. Maka dari itu, jika manusia melakukan kesalahan, langsung bertaubat, langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan manusia yang pertama kali, nabi yang pertama kali, siapa nabi pertama kali? Nabi Adam, betul. Nabi Adam alaihi salam pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan beliau? Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam masih di surga, Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati buah khuldi, mendekati pohon tersebut. Akan tapi Nabi Adam malah memakannya. Didekati saja tidak boleh, apalagi dimakannya. Akan tapi Nabi Adam malah memakannya, sehingga Nabi Adam melanggar perintah Allah. Nabi Adam melakukan kesalahan sehingga Allah menghukum Nabi Adam dengan apa? Dengan diturunkannya Nabi Adam ke bumi Allah, ke dunia ini. Lalu dipisahkan Nabi Adam dengan istrinya dari ujung dunia ke ujung dunia. Dipisahkan Nabi Adam dengan istrinya. Lalu apakah Nabi Adam setelah dia dihukum oleh Allah, dia tidak mau bertobat? Nabi Adam setelah diturunkan oleh Allah ke bumi, setelah dihukum oleh Allah ke bumi, setelah dihukum oleh Allah, Nabi Adam langsung bertaubat kepada Allah. Dia mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuniku, wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmatiku, dan aku minal khasirin, sesungguhnya aku pasti akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat rugi. Jadi Nabi Adam setelah melakukan kesalahan, setelah melanggar perintah Allah, Nabi Adam langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam diterima taubatnya, lalu dipertemukan kembali dengan istrinya, lalu dikaruniakan anak keturunan yang sabar, yang banyak. Di antaranya adalah kita semua. Kita semua adalah keturunan Nabi Adam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekelas Nabi Adam, sekelas manusia yang pertama yang ada, yang Allah ciptakan, pernah melakukan kesalahan. Lantas kita, manusia akhir zaman, manusia bukan nabi, surga tidak dijamin, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu, tugas kita jika kita melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, meminta maghfirah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan nabi kita, Nabi Muhammad, manusia yang paling sempurna, pemimpin para nabi, saking sempurnanya Nabi Muhammad adalah nabi yang akan pertama kali yang akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Saking sempurnanya Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat, di padang mahsyar kelak. Kelak manusia berkumpul di padang mahsyar meminta syafaat, meminta pertolongan kepada semua nabi, dari Nabi Adam ke nabi-nabi yang lainnya. Akan tetapi semua nabi tidak bisa memberi syafaat. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberi syafaat. Dan syafaat tersebut hanya khusus untuk umatnya. Maka bersyukurlah kita sebagai umatnya. Dan syafaat tersebut dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Sekelas Nabi Muhammad, sekelas manusia yang paling sempurna yang ada di dunia ini, Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Muhammad? Kesalahan Nabi Muhammad adalah suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang berbicara kepada pemuka-pemuka Quraisy, sedang berbicara kepada pemimpin-pemimpin suku Quraisy, pemimpin orang-orang kafir. Lalu ketika Nabi Muhammad berbincang kepada pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, tiba-tiba datang seorang yang buta. Seorang yang buta itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, tiba-tiba Nabi Muhammad bermuka masam. Tiba-tiba Nabi Muhammad cuek.
tiba-tiba Nabi Muhammad berpaling sehingga tidak menanggapi Abdullah ibnu Ummi Maktum tersebut. Dia tetap melayani pemuka Quraisy. Sehingga apa? Sehingga Allah menegurnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad telah melakukan kesalahan. Dia berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sehingga Allah menegurnya dengan diturunkannya surat Abasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Abasa wa tawalla." Dia Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pemuka Quraisy, fa anta lahu taladda, maka engkau Muhammad malah memberi perhatian kepada mereka. Nabi Muhammad malah memberi perhatian kepada pemuka Quraisy. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Tidak ada ruginya jika dia pemuka Quraisy tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepada engkau dengan bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Kalla innaha tadzkirah, sekali-kali jangan seperti itu lagi, sungguh itu adalah sebuah peringatan. Jadi Nabi Muhammad mendapat peringatan dari Allah, mendapat teguran dari Allah. Karena apa? Karena dia berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum yang ingin belajar, yang ingin bertaubat. Maka dari itu Nabi Muhammad melakukan kesalahan, tapi setelah dapat teguran dari Allah, Nabi Muhammad langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesalahan ketika pamannya yang tercinta Abu Thalib, ketika dia ingin meninggal, Nabi Muhammad sangat bersedih. Jadi ketika pamannya Abu Thalib yang senantiasa melindungi dia ketika berdakwah, selama hidup Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad, sehingga kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah tidak berani mengganggu Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ada Abu Thalib yang melindunginya. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah pemimpin kaum kafir Quraisy, pemimpin suku Quraisy di Mekah tersebut, sehingga seluruh orang kafir Quraisy di Mekah tidak berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika pamannya yang selalu melindunginya, yang sangat dicintainya, ingin meninggal, tiba-tiba Nabi Muhammad sangat bersedih. Dia langsung datang ke rumahnya Abu Thalib. Dia datang langsung berbicara kepada Abu Thalib. Wahai pamanku, wahai Abu Thalib, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, masuklah Islam, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat. Dia malu. Karena apa? Karena di sekelilingi dia banyak orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan jabatan dia sebagai pemimpin kaum Quraisy, dia malu, murtad, dia malu mengucapkan syahadat di depan kaum kafir Quraisy. Sehingga apa? Sehingga Abu Thalib, pamannya yang tercinta, meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sangat bersedih, dan pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena 2 bulan sebelumnya istri beliau Khadijah, istri beliau yang selalu menemani dia dalam berdakwah, selalu membantu dia dalam berdakwah, meninggal juga pada tahun tersebut. Jadi 2 bulan sebelum Abu Thalib pamannya tercinta meninggal, Khadijah telah terlebih dahulu meninggal dunia. Bayangkan, dalam tahun yang sama 2 orang tercinta
telah meninggal sehingga Nabi Muhammad SAW sangatlah bersedih, dan peristiwa tersebut disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan perlu diketahui, setelah tahun Amul Huzni baru terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada tahun Amul Huzni, tahun kesedihan, yang mana dua orang tercinta Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW dengan diangkatnya dia ke langit ketujuh. Jemaah yang dimakan oleh Allah, ketika pamannya Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, Nabi Muhammad sangat-sangat bersedih. Sehingga apa? Sehingga Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk mengampuni Abu Thalib tersebut. Tapi apa? Tapi Allah malah menegurnya dengan diturunkannya ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walau mereka kerabat dekat, walau mereka saudara dekat, setelah nyata baginya bahwa mereka adalah orang-orang kafir, bahwa mereka adalah penghuni surga, annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penduduk surga. Jadi ketika orang kafir telah meninggal, maka dia telah jelas bahwasanya dia adalah orang kafir, dan tidak boleh bagi orang yang beriman, bahkan Nabi pun tidak boleh, terkhusus Nabi dan orang-orang beriman tidak boleh memohonkan ampun, tidak boleh berdoa kepada orang kafir yang telah meninggal. Adapun orang kafir yang masih hidup, kita boleh mendoakannya agar supaya diberi hidayah kepada Allah sehingga dia bisa masuk ke dalam Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan. Dia ditegur oleh Allah karena apa? Karena dia meminta ampunan, memohon ampunan untuk Abu Thalib. Padahal Abu Thalib adalah orang kafir. Dia meninggal dalam keadaan kufur. Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sehingga Allah menegur Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya ayat ini. Lalu Nabi SAW menyesal. Lalu Nabi SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekelas manusia yang paling sempurna, sekelas nabi yang paling sempurna, sekelas orang yang akan masuk surga pertama kali pernah melakukan kesalahan. Apalagi kita semua dijamin surga saja belum, ibadah belum tentu diterima. Ibadah kadang kita lalai, maka pasti kita pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu tugas kita adalah bertaubat kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat Al-Aghrar bin Yasar Al-Muzani, dia berkata bahwa qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Kata Nabi SAW, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan manusia yang paling sempurna, manusia yang diberi sifat maksum, diberi sifat terbersih dari dosa, sehingga jika Nabi Muhammad melakukan dosa dia pasti diampuni. Dia diberi syafaat oleh Allah. Dia diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Bahkan sekelas Nabi Muhammad saja masih minta bertaubat, masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal surga telah dijamin kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari sebanyak 100 kali. Maka dari itu kita semua nabi bukan,
Dosa masih banyak. Kadang mulut tidak bisa dijaga sehingga keluar kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Sehingga kita senantiasa melakukan dosa. Jika kita tidak mau melakukan jika kita tidak mau bertobat, maka kita termasuk orang-orang rugi. Maka sangat keras hati kita jika kita tidak mau bertobat. Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin surganya masih bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Sedangkan kita tidak mau bertobat, sungguh sangat keras hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau bertaubat setelah melakukan kesalahan, dia disebut dengan orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak mau bertaubat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, jadi orang yang tidak mau bertobat kepada Allah, Allah menyebut dia sebagai orang-orang yang zalim. Dia termasuk orang-orang yang zalim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun syarat taubat, apa saja syarat taubat? Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam kitab An-Nawawi bahwasannya jika seseorang melakukan kesalahan kepada Allah, melanggar perintah Allah, lalai terhadap ibadah, tidak mau mentaati perintah Allah, maka dia harus memenuhi 3 syarat agar dia bisa bertaubat. Yang pertama adalah dia harus menghentikan kesalahan pada saat itu juga. Dia harus menghentikan dosa pada saat itu juga. Dia harus menghentikan kemaksiatan yang dia lakukan pada saat itu juga. Dia harus berhenti. Dan yang kedua adalah dia harus menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Dia telah melanggar perintah Allah. Dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa. Dia harus menyesal atas perbuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah dia bertekad agar tidak ingin mengulanginya lagi. Dia harus bertekad kuat agar tidak mengulangi dosa, mengulangi kemaksiatan yang dia lakukan lagi. Maka dari itu, kata Imam Nawawi, 3 syarat. Yang pertama adalah dia harus menghentikan kemaksiatan tersebut pada saat itu juga. Dan yang kedua, dia harus menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, dia harus bertekad kuat, mempunyai niat yang kuat agar tidak melakukan dosa yang telah dia lakukan. Adapun jika seseorang, kata Imam Nawawi rahimahullah, adapun jika seseorang mempunyai kesalahan terhadap temannya, kesalahan terhadap tetangganya, atau kepada orang lain, manusia yang lain, maka dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Tidak cukup dia bertobat kepada Allah, akan tapi dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Jika ada orang menuduh, memfitnah seseorang, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang dituduh, kepada orang yang difitnah. Dan jika ada seorang yang pernah gibah atau gosip atau membicarakan kejelekan seseorang, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang digibahin, kepada orang yang digosipin. Karena apa? Karena dia telah melakukan kesalahan kepada temannya. Dan perlu diketahui bahwasannya dosa gibah, dosa gosip sangat besar dan sangat rugi orang-orang yang menggosip. Karena apa? Karena perlu diketahui bahwasannya orang yang menggibah, orang yang menggosip, pahala orang yang menggibah, pahala orang yang menggosip akan berpindah kepada pahala orang yang digosipin, kepada pahala orang yang digibahin. Maka sangat rugi. Dia menggosipi orang, dia menggibah orang, pahala dia berkurang, malah bertambah orang yang digibahinya. Maka sangat rugi orang yang gibah. Maka berhati-hatilah terhadap gibah. Bahkan dosa gibah lebih besar daripada dosa zina, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah wa Abi As-Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal ghibah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hatilah kalian dengan ghibah. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ghibah, karena dosa ghibah, dosa gosip lebih buruk daripada dosa zina. Qila ya Rasulullah, lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kaifal ghibah asyaddu minaz zina? Bagaimana dosa zina lebih dahsyat, lebih besar daripada dosa zina?
Bagaimana dosa ghibah lebih dahsyat daripada dosa zina? Qala, maka Nabi SAW bersabda, ar-rajulu yuzanni fayatubu Allahu alaihi. Seseorang yang melakukan zina lalu dia bertaubat, maka Allah akan mengampuni taubat tersebut. Wa in sahibal ghibah la yaghfir lahu hatta yaghfir lahu sahibahu. Akan tapi jika orang yang menggibah, dia tidak akan diampuni dosanya sampai orang yang digibahi tersebut ikhlas, sampai orang yang digibahi tersebut ridho apa yang telah digibahin. Maka jika orang yang gibah, dia bisa meminta maaf, jika dia bisa terhapus dosanya dengan dia meminta maaf kepada orang yang digibahinya. Jika orang digibahinya jika orang digibahinya memaafkannya. Jika tidak memaafkannya, maka dia dapatkan dosa gibah. Maka berhati-hatilah terhadap dosa gibah. Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang gibah diibaratkan seperti apa? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumuh, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, menjerumuskan kepada dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggunjing orang, janganlah kalian bergibah." Kenapa? Karena Allah mengibaratkan, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarih temu, tentu kalian pasti akan merasa jijik, tentu kalian pasti akan membencinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha pemberi taubat, Maha penyayang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengibaratkan orang yang menggibah seperti seorang yang memakan daging saudaranya yang telah mati. Bayangkan, saudaranya telah mati, dimakan dagingnya, pasti sangat jijik, pasti sangat dibenci oleh orang-orang. Nah, ini orang yang gibah diberatkan oleh Allah seperti orang tersebut. Maka dari itu sangat jijik orang yang gibah, sangat-sangat tidak pantas orang yang gibah. Kenapa? Karena Allah saja mengibaratkan seperti itu, seperti orang yang sedang memakan bangkai saudaranya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan jika ada sekumpulan manusia, jika ada sekumpulan manusia, dia sedang menggibah, dia sedang menggosip, dia sedang menjelek-jelekan temannya, lalu ada satu orang di antara perkumpulan tersebut, di antara kumpulan tersebut ada satu orang yang hanya diam, yang hanya mendengarkan, tidak ikut-ikutan, tapi hanya mendengarkan. Kata Nabi sallallahu, kata ulama, dia termasuk mendapatkan dosa gibah. Bayangkan, orang yang diam, orang yang mendengarkan gibah saja, orang yang mendengarkan gibah tidak ikut-ikutan, tidak ngomong, hanya diam dan mendengarkan, dia tetap dapat dosa gibah. Nah, saking besarnya dosa gibah, orang yang mendengar gibah saja tetap mendapatkan dosa gibah. Nah, maka berhati-hatilah terhadap dosa gibah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kondisi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian siapa yang muflis? Siapa yang bangkrut?" Maka para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut adalah dia yang tidak mempunyai harta, dia tidak mempunyai harta benda." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tidak. Seorang muflis, seorang yang bangkrut adalah dia yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Akan tapi selama dia di dunia, dia mencaci, dia menuduh seseorang, dia memakan harta, dia memakan harta orang lain, dia memakan yang bukan haknya, dia menumpahkan darah, dia memukul orang lain, dia mengejek orang lain, maka orang
maka orang tersebut akan diberi pahala dari orang yang menggunjingnya. Orang yang dipukul, orang yang difitnah akan mendapat pahala dari orang yang memukulnya. Dan ketika pahala yang memukul, pahala yang memfitnah, pahala yang menggibah telah habis, maka dosa yang digibah, dosa orang yang digibahin, dosa orang yang dicelahin akan berpindah kepada orang yang menggibah, akan berpindah kepada orang yang mencela. Nah, maka bukan hanya menggibah, bahkan mencela orang lain, bahkan mengejek orang lain, memukul orang lain, bakal berpindah pahala kita kepada orang yang dipukul, kepada orang yang dituduh, kepada orang yang difitnah. Maka berhati-hatilah terhadap kemaksiatan. Bayangkan, kita sudah capek-capek melakukan kebaikan, kita sudah capek-capek selama dunia beribadah, tapi di dunia kita malah bermaksiat dengan mencaci orang, dengan menuduh orang, dengan memfitnah orang. Sehingga apa? Sehingga kelak di hari kiamat, pahala sholat kita, pahala baca Al-Quran kita akan hilang. Karena apa? Karena kita telah menggibah seorang, karena kita telah menuduh orang lain, karena kita telah mencaci maki orang lain. Maka berhati-hatilah terhadap kemaksiatan. Bahkan jika pahala kita di akhirat kelak telah habis dan kita masih ada dosa gibah, kita masih ada dosa mencela, maka dosa orang yang kita cela, dosa orang yang kita gibah akan berpindah kepada kita, maka dosanya akan bertambah. Maka sungguh sangat rugi orang yang melakukan kemaksiatan. Apapun kemaksiatan tersebut sangat rugi. Kenapa? Karena dia tidak memperoleh keberuntungan, tidak memperoleh keuntungan sekalipun. Adapun syarat taubat menurut Imam Al-Qutubi bahwa taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya dibagi menjadi 4 syarat. Jadi menurut Imam Al-Qutubi bahwasanya ada 4 syarat yang harus dilakukan oleh seseorang jika dia ingin bertaubat. Yang pertama adalah dia istighfar dengan lisan. Dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dengan lisannya. Dengan hatinya juga dia meminta maaf, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia meninggalkan dosa dengan anggota badannya. Nah, jika misalnya dia tidak menjaga kata-katanya sehingga dia selalu mengatakan buruk, selalu mencaci temannya, selalu menggibah, selalu mencela temannya, maka kita harus berhenti. Kita harus menghentikan dosa gibah tersebut, dosa mencela tersebut dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang baik. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah mematahkan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Maksudnya dia bertekad kuat, dia mempunyai niat yang kuat agar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut, agar dia tidak mengulang dosa tersebut. Adapun yang keempat, meninggalkan semua teman yang buruk. Nah, jika dia mempunyai teman yang buruk, mempunyai teman yang selalu melakukan kemaksiatan, tinggalkan. Jika kita tidak bisa mengajak teman kita untuk bertaubat, mengajak teman kita untuk beribadah kepada Allah, lebih baik kita meninggalkan teman tersebut. Kenapa? Karena jika kita tidak meninggalkan, kita akan terseret dengan kemaksiatan tersebut. Kita akan terseret sehingga kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka dari itu Imam Al-Qutubi mensyaratkan bahwasannya kita harus meninggalkan semua teman yang buruk. Jemaah yang dimakan oleh Allah, pada intinya cara bertaubat itu berbeda-beda, tergantung kita mempunyai kesalahan, tergantung kita bersalah kepada siapa. Jika kita bersalah kepada Allah, jika kita melanggar perintah Allah, maka kita harus minta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Tapi jika kita bersalah, jika kita melakukan kesalahan kepada teman kita, maka kita harus minta maaf kepada teman kita. Tidak cukup kita meminta ampun kepada Allah, tapi kita harus meminta maaf kepada orang yang kita cela, kepada orang yang kita gibahi, kepada orang yang kita tuduh atau kita fitnah. Tergantung kesalahan apa yang kita perbuat. Jika kesalahan kita kepada Allah, maka kita harus bertobat kepada Allah. Jika kita kesalahan kepada manusia, maka kita harus minta maaf kepada manusia tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu marilah kita bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.
maupun yang disengaja atau tidak sengaja. Sebelum waktu taubat tersebut hilang, sebelum waktu taubat tersebut telah usai, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka dia diampuni, maka ia diterima taubatnya. Jadi selama matahari belum terbit dari arah barat, kita masih bisa bertaubat. Selama matahari belum terbit dari barat, kita masih diperbolehkan taubat, dan Allah akan mengampuni siapa yang bertaubat selama matahari belum terbit dari barat. Selama hari kiamat belum datang, kita masih ada waktu. Maka dari itu kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yubarjir." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah mengabulkan taubat seseorang, menerima taubat seorang hamba malam yubarjir, selama nafas kita belum ditenggorokan. Jadi ketika nafas kita sudah ditenggorokan, roh kita sudah ditenggorokan, kita tidak bisa lagi untuk bertaubat. Waktu taubat telah habis. Maka dari itu sebelum nafas kita ditenggorokan, mari kita bertaubat. Jangan sampai kita melakukan seperti halnya Fir'aun, yang mana Fir'aun selama hidupnya dia telah mempercayai bahwasannya Allah adalah Tuhan. Selama hidupnya dia telah percaya bahwasannya Allah adalah Tuhan. Akan tapi dia tidak mau bertaubat. Ketika dia tenggelam di dalam lautan, dia baru bertaubat. Dia baru bilang, "Ya Allah, saya bertaubat." Akan tapi apa? Akan tapi nafas roh dia telah ditenggorokan sehingga dia tidak diterima. Maka dari itu jangan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk seperti Fir'aun, jangan sampai. Jemaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat kita bisa terhapus dengan ibadah-ibadah kita, bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Maka dari itu, jika kita melakukan kesalahan, langsung bertaubat. Kata Nabi SAW, "Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika kita melakukan kesalahan, langsung bertaubat, langsung melakukan kebaikan, sehingga kebaikan tersebut menghapus kesalahan kita, menghapus dosa kita, menghapus kemaksiatan kita. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat, menunda-nunda untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhir hayat kita malah kufur. Maka dari itu, jemaah sekalian, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saya pribadi dan jemaah sekalian, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu taubat tersebut habis. Dan jangan bosan-bosannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur, jangan tenang untuk bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kematian kita datang. Jangan sampai kematian datang kita dalam keadaan bermaksiat. Jangan sampai kematian datang kita belum bertaubat. Jangan sampai kita telah di dunia kita telah bersungguh-sungguh untuk beribadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, tetapi kita di akhir hayatnya malah kufur, malah tidak beriman kepada Allah, sehingga Allah mewafatkan dalam keadaan kufur tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena ada seorang ahli ibadah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ini kisah nyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menceritakan bahwasanya pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah, ada seorang yang senantiasa mengumandangkan azan 5 waktu, sholat berjamaah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, ahli ibadah ini, orang tersebut
ketika sedang azan, tiba-tiba dia melihat wanita yang sangat cantik, sehingga dia tertarik oleh wanita tersebut. Sehingga ketika dia selesai beribadah, selesai sholat, dia menghampiri wanita tersebut, bertemu kepada wanita tersebut, lalu ditanyakan kepada wanita tersebut, wahai wanita, bagaimana cara biar saya bisa menikahimu? Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkanmu? Apa kata wanita tersebut? Wanita tersebut menjawab, kamu harus memasuki agamaku, yaitu Nasrani, Kristen, baru kamu boleh mendapatkan saya, baru kamu boleh menikahi saya. Sehingga apa? Sehingga ahli ibadah tersebut kufur, sehingga ahli ibadah tersebut murtad, sehingga dia berpindah ke agama Kristen, lalu singkat cerita dia menikahi wanita tersebut. Ketika malam pertama, tiba-tiba atap gentengnya bocor. Nah, sehingga laki-laki yang murtad ini, dia naik ke atas rumah untuk membenari genteng tersebut. Ketika dia naik tangga, tiba-tiba dia terpeleset dan dia meninggal dunia. Bayangkan, selama di dunia dia telah beribadah kepada Allah. Berapa tahun dia sudah beribadah Allah, dia hanya tertarik dengan wanita sehingga dia kufur. Malam pertama belum dia rasakan, dia belum menikmati istrinya, akan tapi dia telah meninggal duluan. Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dari itu jemaah sekalian, jangan sampai kita seperti orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulu. Kata Nabi SAW bahwasanya ada seorang yang senantiasa melakukan ibadah, senantiasa melakukan kebaikan sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sejengkal. Lalu fa yasbiqu 'alal kitab, akan tapi ketetapan Allah sudah ditetapkan, fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulu, sehingga dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia bermaksiat kepada Allah, fa yadkhuluha, kemudian dia diwafatkan dalam bermaksiat kepada Allah sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya ada di antara kalian juga yang senantiasa selama hidupnya dia bermaksiat kepada Allah, dia melanggar perintah Allah, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal, sangat dekat. Fasbiq alal kitab, tapi ketetapan Allah sudah ditetapkan, sehingga dia tiba-tiba melakukan amalan penduduk ahli surga. Tiba-tiba dia bertaubat, fayadkhuluha, sehingga dia meninggal dalam keadaan taubat tersebut. Maka dari itu jangan sampai kita capek-capek di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayatnya kita malah kufur, di akhir hayatnya kita malah bermaksiat. Jangan sampai. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita bertaubat, jangan sampai kita menunda-nunda untuk bertaubat. Karena apa? Karena kematian tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita meninggal sedangkan kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.